Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Di sini saya Ernita Tiffany dari kelas MJ 702, Prodi PJJ S1 Manajemen. Bu, kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban UAS saya. Adapun soal pertama itu soal terkait kita disuruh menganalisis saham dengan diketahui dividen yang terakhir dibayar sebesar 2.000, pertumbuhan dividen sebesar 10% konstan, dan return yang diharapkan sebesar 15% atau 0,15. Dan yang ditanya adalah nilai intrinsik saham menggunakan model Gordon. Nah, untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan rumus dan tahun depan dibagi dengan yang diharapkan dikurangi dengan growth dari dividen. Nah, untuk menghitung dividen tahun depan, kita dapat menggunakan rumus dividen yang terakhir dibayarkan dikali 1 ditambah dengan growth dari dividen, sehingga didapati hasil untuk dividen tahun depan sebesar 2.000. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai intrinsik saham, di mana untuk P0-nya, karena tadi kita sudah dapat dividen tahun depan yaitu 2.200, tinggal kita masukkan yaitu 2.200 dibagi 0,15 dikurangi 0,1 sehingga didapati hasil 44.000, di mana nilai intrinsik saham sebesar 44.000 per lembar. Lalu untuk soal kedua, ada disuruh menganalisis terkait obligasi, di mana diketahui nilai nominalnya sebesar 10 juta, lalu kuponnya sebesar 12% dikali 10 juta, jadi kuponnya itu sebesar 1.200.000 per tahunnya, dengan jangka waktunya 5 tahun, dan tingkat bunga pasarnya sebesar 10%. Adapun di soal yang ditanyakan adalah untuk menghitung harga wajar dari obligasi, serta apakah obligasi tersebut dijual pada harga premium atau diskon. Nah, untuk langkah pertama kita dapat menghitung nilai present value dari kuponnya dengan menggunakan rumus present value kupon sama dengan kupon per tahun dikali 1 ditambah tingkat bunga pasar dipangkat dengan jangka waktu obligasinya dibagi tingkat bunga pasarnya, sehingga didapati untuk present value kupon itu sebesar 4.548.960 rupiah. Lalu langkah kedua kita akan menghitung present value nilai nominal. Pada present value nominal kita bisa menghitungnya dengan rumus nilai nominal dibagi dengan nilai nominal dibagi 1 ditambah tingkat bunga pasar lalu dipangkati dengan jangka waktu obligasi, sehingga didapati untuk present value nominal itu sebesar 6.209.200 rupiah. Nah, untuk menghitung nilai harga wajar obligasi bisa dilihat dari present value dengan present value nilai nominal, sehingga didapati untuk harga wajar obligasinya di 10.758.160 rupiah. Nah, ini obligasi dijual harga premium karena kuponnya itu lebih besar dari bunga pasar, atau 12% itu lebih tinggi daripada 10%. Nah, lalu untuk di soal ketiga itu ada disuruh untuk mengevaluasi portofolio, dimana kalau dari nilai intrinsik saham tadi di soal pertama kita sudah dapat bahwa nilai intrinsik sahamnya sebesar 44.000 per lembar, dan
ini harga pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik, sehingga bisa dibilang saham tersebut adalah overvalued atau tidak layak untuk dibeli, sehingga lebih baik untuk kita jual. Lalu untuk di soal kedua, kita dapati tadi kan kalau kuponnya sebesar 12% dan bunga pasarnya 10%. Di mana jika kupon lebih tinggi atau lebih besar dari bunga pasar, maka obligasi bisa kita katakan menarik dibanding obligasi lainnya yang beredar di pasar. Nah, lalu juga investor akan bersedia membayar lebih tinggi daripada nilai nominal untuk mendapatkan kupon yang lebih besar. Kan tadi di soal kedua kita juga sudah mendapati bahwa harga obligasi wajarnya di 10.758.160 dan nilai nominal obligasi tersebut adalah 10 juta. Di sini harganya lebih tinggi daripada nominal sehingga obligasinya dijual pada premium. Nah, lalu untuk di soal yang ketiga, sudah diketahui return portofolionya sebesar 18%, lalu risk free rate-nya di 6%, return marketnya 14%, beta di 0,2%, dan deviasi 20%. Kita diminta untuk menghitung indeks Sharpe dan indeks Jensen, di mana indeks Sharpe kita telah dapati itu di 0,6, di mana artinya setiap satu risiko total menghasilkan excess return sebesar 0,6. Dan semakin tinggi berarti semakin baik kinerja berbasis risiko total. Lalu Jensennya, untuk menghitung indeks Jensennya kita bisa menggunakan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Didapati itu sebesar 12,6%. Dan untuk alpha Jensennya kita dapati di 2,4%. Maka interpretasi kinerja bisa kita artikan di mana Sharpe rasionya sebesar 0,6. Ini menunjukkan portofolio menghasilkan return yang cukup baik terhadap total risiko. Dan Jensen alpha-nya kita dapati sebesar 2,4%. Artinya return aktualnya lebih tinggi daripada yang seharusnya menurut CAPM, sehingga portofolio berhasil mengalahkan pasar atau dia outperform, dan manajemen investasi dikatakan bekerja dengan baik. Izin Bu, sekian presentasi